Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 dengan anggota Andrian Fafruza dan Muhammad Alfitrah ingin membuat VT atau video tutorial dengan judul aplikasi filter image. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah memastikan telah menginstal Docker pada perangkat komputer Anda. Jika Docker telah terinstall, maka masuk ke langkah berikutnya, yaitu menginstal library. Di sini saya menginstal dua buah library. Seperti yang pertama, Flash dengan perintah pip install Flash. Library yang kedua, OpenCV-Python dengan perintah pip install OpenCV-Python. Ini merupakan struktur dari project image filter kami. Dan pertama masuk ke Docker Ignore. Nah, di Docker Ignore ini berfungsi untuk mengatur file atau folder yang diabaikan saat Docker membuat image menggunakan perintah docker build. Nah, di sini perintah yang diabaikan adalah phh, pyc, pyo, pyd, dan env. Masuk ke app.py. Di sini saya mengimport beberapa modul seperti Flash, GV2, OS, MySQL Connector, Datetime, dan UUID. Setelah itu saya menginisialisasi Flash dan juga mengatur folder di mana file yang akan diupload dimasukkan kemari. Setelah itu di sini ada db connection, berfungsi untuk melakukan koneksi ke database berdasarkan environment variable. DB ini berfungsi untuk membuat tabel filter history jika sebelumnya belum ada. Setelah itu masuk ke fungsi filter. Dev apply filter. Di sini berfungsi untuk menerapkan filter seperti min, median, dan juga Gaussian. Setelah itu dev resize ini berfungsi untuk melakukan resize image seperti resize width dan juga height-nya. Setelah itu masuk ke dev filter history. Di sini berfungsi untuk menyimpan informasi gambar dan juga filter pada tabel filter history. Ini ya, pada tabel filter history. Setelah itu dev get filter history ini berfungsi untuk mengambil riwayat pemrosesan gambar terakhir, dan hanya 10 gambar terakhir yang diambil. Dan terakhir setelah itu masuk ke dev index. Ini berfungsi untuk menerima gambar dari form dan juga melakukan penerapan filter image serta melakukan resize. Di sini. Dan terakhir, dev download file ini berfungsi untuk mengizinkan si user melakukan pengunduhan gambar filter dan resize. Docker Compose. File ini berfungsi untuk menjalankan beberapa kontainer Docker dalam satu perintah secara bersamaan. Di sini saya menjalankan aplikasi web filter image dan juga database MySQL-nya secara bersamaan hanya dengan satu perintah, yaitu Docker Compose. Masuk ke file Docker entry point. Di sini ia bakal membuat folder upload jika folder tersebut belum ada. Folder ini berfungsi untuk menyimpan gambar hasil filter. Setelah itu dia bakal mengecek apakah service database sudah terbuka pada port 360 atau belum. Dia bakal mencoba selama 60 kali. Jika setelah 60 kali tidak tersedia percobaan, dia bakal tetap melanjutkannya. Setelah itu file app.py bakal dijalankan.
ke Docker file. Di sini saya menggunakan Python 3.9 sebagai base-nya. Setelah itu, di sini akan menginstal semua library Python yang dibutuhkan. Nah, setelah itu akan mengcopy semua file ke dalam image dengan perintah copy. Dan terakhir, aplikasinya bakal dijalankan melalui docker entry point.sh. Masuk ke file db.sql. Nah, di sini bakal membuat database dengan nama filter.app. Setelah itu akan membuat tabel dengan nama filter history. Nah, di sini untuk kolomnya ada ID, original file name, filter type, with height dan create. File requirement.txt. Nah, file ini berfungsi untuk mendefinisikan daftar dependensi atau library Python yang dibutuhkan seperti Flash, NumPy, OpenCV, MySQL, sama OOID. Baik, selanjutnya di sini kita akan menjalankan programnya. Baik, jadi pertama-tama kita harus membuka terminal terlebih dahulu. Lalu kita harus membuka Docker terlebih dahulu. Jadi di sini saya udah menjalankan Dockernya. Lalu di sini kita minimize saja dan kita langsung saja menjalankan Docker Compose. Oke. Jadi di sini kita tinggal menunggu saja. Oke. Jadi di sini dapat kita lihat aplikasi ini berjalan di port 5000 gitu. Lalu selanjutnya kita buka terminal baru untuk menjalankan ngrok. Lalu untuk menjalankan ngroknya kita harus mengetik ngrok. Setelah kita sudah mengakses ngroknya, maka tampilannya akan seperti ini. Lalu untuk menjalankan ngroknya pada port 5000 kita harus mengetikkan perintah ngrok http 5000. Oke, kita tekan enter. Nah, di sini connecting dan statusnya sudah online sekarang. Jadi kita bisa berbagi link yang dimana link ini dapat teman kita gunakan untuk masuk dan menggunakan aplikasi kita. Tuh. Jadi selanjutnya kita akan membuka aplikasi kita pada browser. Di sini kita tinggal mengetikkan localhost 5000 untuk mengakses aplikasi kita. Berikut tampilan awal dari aplikasi kami. Jadi di sini ada 4 kolom, yang dimana 4 kolom ini memiliki fungsinya masing-masing. Jadi pada kolom pertama ini ada kolom untuk memilih gambar. Jadi kita bebas memilih gambar mana saja yang ingin kita generate gitu. Selanjutnya kita bisa memilih salah satu di antara 3 filter ini. Di sini ada filter main filter, lalu median filter, dan Gaussian blur. Lalu selanjutnya kita di sini bisa mengatur juga ukuran untuk outputnya. Di sini secara defaultnya ada 300 x 300. Lalu ketika kita sudah mengisi keempat kolom tadi, kita tinggal tekan proses saja. Lalu proses generate akan dilakukan oleh aplikasi ini. Baik, langsung saja kita coba di sini aplikasinya apakah berjalan dengan baik. Di sini kita pilih salah satu gambar yang ingin kita generate. Di sini saya akan menggunakan gambar ini. Lalu saya memilih median filter. Lalu untuk ukurannya saya set default aja, yaitu 300 x 300. Lalu ketika saya sudah mengisi keempat kolom ini, maka saya tekan tombol proses gitu. Maka proses generate dilakukan dan beginilah hasilnya.
Jadi pada bagian sebelah kiri ada original image, yaitu gambar yang kita pilih tadi pada directory lokal kita. Dan di sebelah kanan adalah gambar yang telah berhasil di-generate. Nah, di sini juga terdapat tombol untuk mengunduh gambar yang telah di-generate. Lalu di sini di bawah ada filter history, yang dimana ketika kita sudah selesai menggunakan si filter tadi ini, jadi dia secara otomatis akan masuk ke filter history. Nah, jadi di sini ada beberapa gambar yang bisa kita lihat historinya. Jadi di sini ada gambar yang telah dimasukkan oleh orang lain, dan kita juga bisa melihat filter apa sih yang digunakan oleh mereka. Oh, ternyata gambar ini digunakan filter median, terus gambar ini digunakan mean filter, terus gambar ini digunakan mean filter gitu. Terus kita juga bisa melihat ukuran yang disetel oleh penggunanya gitu. Di sini 300 kali 300 semua. Terus di sini ada tanggal generate-nya serta waktunya juga. Lalu di bagian paling kanan ini ada bagian action, yang dimana di bagian action ini kita bisa menemukan tombol download. Jadi misalnya kita ingin mengunduh gambar ini, maka kita tekan download, maka akan secara otomatis diunduh dan masuk ke direktori lokal kita. Baik, jadi barusan teman saya baru saja mencoba aplikasinya. Jadi dia sudah melakukan generate pada gambar yang diinginkannya. Jadi di sini kita klik reload, continue. Baik, kita scroll ke bawah untuk filter historinya. Dapat kita lihat di sini ada 4 gambar yang telah dilakukan generate. Ini yang pertama, yang kedua, 3, dan 4 gitu. Jadi di sini dia menggunakan median filter untuk keempat gambarnya dengan dimensi default. Lalu ini untuk tanggalnya, dan selanjutnya ada action button, yaitu tombol untuk mengunduh gitu. Baik, mungkin itu saja dari saya penjelasan tentang aplikasi kami. Terima kasih telah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.